Saya baru pulang dari Amerika kira-kira 2 minggu yang lalu. Kita di Amerika cukup lama ya Bapak Ibu, itu acara passion trip yang bisa ikut Goldline Above seluruh dunia dengan ada beberapa syarat tertentu. Jadi dari Indonesia sendiri ada sebagian Goldline Above yang berangkat ya, lumayan banyak. Itu kali kedua kita ke Amerika, 2010 itu yang pertama. Kemudian kali ini 2014 Amerika lagi. Nah enak sekali kalau udah Goldline Bapak Ibu. Hari ini saya mau sharing kepada Bapak Ibu tentang betapa nikmatnya menjalankan usaha ini. Kalau kita bicara nikmatnya, terus terang sekarang Bapak Ibu itu jauh lebih nikmat menjalankan usaha ini dibanding dulu. Supaya Bapak Ibu ada perbandingan ya, saya ceritakan sedikit. Dulu waktu saya memulai usaha ini, saya mulai tahun 2002, kira-kira bulan Juli. Jadi saya itu tepat 12 tahun di usaha ini. Karena saya mulainya 2002 bulan Juli. Waktu saya dulu baru mulai Bapak Ibu, yang namanya reward itu rasanya jauh banget, jauh sekali. Karena nggak ada semua itu yang sekarang ada buat bintang 5, buat bintang 6, bintang 7, bintang 8. Dulu itu nggak ada semua Bapak Ibu. Bayangkan baru join, benar-benar langsung harus berpikir gimana caranya bisa punya aset, minimal segera bintang 8 dan bisa terima mobil mewah BMW. Jauh kan jaraknya ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang enak sekali. Baru join aja, kita udah langsung bisa berpikir gimana caranya ngejar Scoopy. Gimana caranya untuk bisa pas bintang 5 berangkat ke luar negeri. Glory trip buat bintang 7-nya. Dan seterusnya enak sekali, banyak sekali reward sekarang Bapak Ibu. Nah jadi zaman sekarang ini jauh lebih mudah. Nah hari ini saya akan cerita tentang freedom, tentang kebebasan dan nikmatnya seperti apa kalau kita mendapatkan yang namanya kebebasan. Saya cerita sedikit, prioritas hidup saya adalah 4 ini. 1, selalu punya pengharapan. Yang kedua, punya kebebasan waktu, kebebasan uang, kebebasan pikiran. Yang ketiga, keluarga, family. Yang keempat, Tuhan. Makin ke bawah, itu makin prioritas tertinggi. Nomor 1, pengharapan, terus kebebasan, kemudian keluarga, dan terakhir Tuhan. Yang paling tinggi, yang paling bawah. Tapi Bapak Ibu, kita sulit dapatkan yang nomor 2, 3, 4 kalau kita nggak punya yang nomor 1. Yang bisa membuat Anda akhirnya punya kebebasan waktu, akhirnya bisa juga memprioritaskan keluarga Anda, apalagi Tuhan Anda, adalah kalau Anda selalu punya pengharapan setiap hari untuk menjadi lebih baik. Per hari Bapak Ibu, kalau bisa per hari. Contoh, Anda punya pengharapan apa besok? Ada nggak downline Anda besok yang lagi Anda mau follow up, calon downline ya, untuk dia bisa join? Ada. Pengharapan seperti itu yang harus Anda pertahankan Bapak Ibu. Dan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan harus selalu punya pengharapan. Kalau Anda selalu punya pengharapan, Anda akan bisa kejar semua yang lain. Kalau buat saya ini prioritasnya. Selalu harus bisa punya pengharapan setiap hari. Sampai sekarang saya juga masih punya banyak pengharapan. Masih punya keinginan segera jadi diamond. Masih punya keinginan mau jadi director. Dan itu terbuka sekali jalannya. Gara-gara apa? Gara-gara pengharapannya besar Bapak Ibu. Kalau Anda punya pengharapan besar, jalannya kebuka Bapak Ibu. Tapi kalau Anda pengharapannya rendah, kecil, susah, jalannya ketutup terus jadinya. Gimana caranya untuk dapatkan semua ini? Ya udah, kita memang harus bangun aset. Jadi pertahankan pengharapan Anda untuk bisa bangun bisnis Tiansi jadi aset. Kalau kita bicara soal bisnis kita, kalau dilihat, kalau dari saya pribadi Bapak Ibu, bisnis ini salah satu bisnis yang paling luar biasa. Itu sebabnya kenapa saya bertahan di usaha ini hampir 12 tahun. Saya butuh waktu 14 bulan untuk bintang 8, punya penghasilan puluhan juta. Jadi saya udah punya penghasilan puluhan juta itu sekitar 11 tahun yang lalu. Di atas 100 juta itu sekitar tahun 2008 akhir. Bayangkan Bapak Ibu, kita bicara bisnis yang punya penghasilan besar, tapi bukan hanya penghasilannya, melainkan sudah terbukti bertahan sangat lama. Sangat lama. 12 tahun Bapak Ibu. Gimana saya nggak makin percaya sama Tiansi? Selama 12 tahun di bisnis ini, saya melihat betul perkembangan Tiansi kayak apa. Mr. Lee kayak apa? November kemarin Mr. Lee ke-21 terkaya di Cina. Kekayaan itu naik terus tiap tahun. Kalau urutan paling kaya ya ganti-ganti Bapak Ibu. Orang terkaya di Cina kan kaya-kaya sekali. Orang-orang terkaya dunia itu sebagian besar dari Cina Bapak Ibu kalau lihat listnya. Jadi nggak usah terpengaruh kalau misalkan tahun ini Mr. Lee 21. Tahun lalu padahal 10, kok turun? Jangan lihat itunya, lihat kekayaannya dong. Saya melihat setiap perkembangan, saya kan melankolis Bapak Ibu. Saya ngikutin terus. Kalau keluar majalahnya Forbes keluar saya ngikutin. Wah naik nih benar kekayaannya Mr. Lee. Peringkat kayaknya sih turun. Waktu itu sempat malah cuma peringkat ke-78. Tahun berapa tahun yang lalu. Naik turun.
Tapi kekayaannya naik terus. Dan ingat, saya udah hampir 12 tahun. Gimana dengan upline saya? Gimana dengan upline Anda? Pak Naga, gimana dengan upline Anda? Pak Purno? Atau yang lain? Wah, luar biasa kan Bapak Ibu? Makanya kenapa harus ragu lagi sama Tiansi? Kenapa harus pusing lihat bisnis yang lain yang belum terbukti Bapak Ibu? Bisnis kita ini diakui dunia. Mistral itu diakui dunia Bapak Ibu. Tiansi itu salah satu brand termahal di Cina saat ini. Sekarang Tiansi adalah perusahaan terbesar ke 70 sekian di Cina dan ke 120 sekian di Asia. Luar biasa ya, kita bekerja sama dengan perusahaan ini. Kalau Anda bisa bangun kerajaan bisnis Anda akan nikmati selamanya Bapak Ibu. Insya Allah, amin. Nah, PV sampai hari ini nggak ada tandingannya. Buat apa repot-repot bicara, oh yang ini bonusnya lebih gede loh, yang ini lebih gede. Udah sederhana, adu PV aja. Bonus dari mana? Iya, dari omset kan Bapak Ibu. Nah, berarti yang bonusnya dibagikan paling banyak tentu yang PV-nya paling tinggi kan? Kalau misalkan omsetnya sama-sama 100 juta, yang satu PV-nya 90%, yang satunya 16%, masih perlu dihitung mau pilih yang mana gitu. Sampai hari ini saya belum ketemu loh, ada bisnis MLM yang PV-nya sama dan Tiansi 90%. Anda ada nggak? Kalau ada kasih tahu, saya cek langsung. Belum ada sampai hari ini Bapak Ibu. Belum ada. Makanya di Tiansi bonusnya besar sekali Bapak Ibu. Payout kita 55% lebih. Itu juga payout tertinggi. Rata-rata MLM itu payoutnya di kisaran 40% paling. Malah kadang 30%. Dan payout yang 50% lebih, 55% lebih, itu diambil dari 90% PV. Itu matematika sederhana, betul nggak? Jadi kalau mau bonus besar, ya sudah. Pilih yang payoutnya paling besar dan pengali PV-nya paling besar. Apalagi udah terbukti, di Indonesia aja udah belasan tahun. Dan memang Tiansi ini serius sekali menambah lini produknya. Di Cina sekarang sebetulnya produk Tiansi sudah sangat banyak. Cuma untuk masuk ke Indonesia harus bertahap, karena mereka harus hati-hati. Masuk Indonesia itu nggak gampang Bapak Ibu. Pertama harus bayar biayanya besar untuk izinnya, POM dan lain-lainnya. Dan memang harus riset dulu sebetulnya apakah produk ini cocok masuk Indonesia. Yang jelas produk yang ada sekarang aja sudah sangat bagus dan kesaksiannya luar biasa. Nah, kalau kita mau bonus besar, kita harus punya bisnis yang volume tiap orang di grup besar. PPV. Kalau bisa seluruh orang aktif di grup Anda, PPV-nya itu minimal adalah CP. Cuma dari PPV-nya sendiri. Crowd producer berapa? 1000 PV. Di luar mensponsori orang Bapak Ibu, kalau bisa bangun tim yang orang-orang aktifnya bisa minimal 1000 PV cuma dari penjualan pribadi. Mau offline mau online bebas. Bahkan kalau bisa naikkan. Kalau bisa penjualan pribadi tiap orang di grup Anda itu minimal 3000 PV alias setara dengan omset CPP. Kalau Anda udah bisa bangun grup yang seperti itu enak sekali Bapak Ibu. Kalau tiap orang di grup Anda sudah bisa 3000 PV semua omset pribadinya di luar presentasi, di luar sponsor orang ya Bapak Ibu ya. Itu grupnya akan kuat nantinya. Malah kalau bisa naikkan. Saya punya impian orang-orang di grup saya itu orang-orang aktifnya omset pribadinya bisa omset minimal omset royal 12.000 PV. Pribadi. Kalau punya tim kayak gitu kuatnya luar biasa. Beberapa grup di grup saya, beberapa tim di grup saya itu sudah bisa orang-orangnya pribadi 12.000 PV. Udah banyak juga yang bisa. Nah Bapak Ibu, itu yang perlu diduplikasi. Selain tetap menambah orang. Makanya di situ gunanya coaching tadi. Kita coaching grup kita biar bisa belajar ngomset. Tetap harus nambah orang Bapak Ibu. Tapi jangan sampai nambah orangnya terlalu cepat sehingga coachingnya lupa. Nah kemudian di grup Anda sama-sama 50 orang, masing-masing omset pribadinya 3.000 PV. Anda pilih yang mana? Nomor 1, ada 50 orang, masing-masing omset pribadinya 3.000. Dan setiap bulan ada 10 orang baru di grup itu, nambah. Nomor 2, 50 orang, masing-masing PPV-nya cuma 1.000, omset pribadinya 1.000, tapi tiap bulan ada tambahan 20 orang baru. 1 atau 2? Anda boleh pilih yang mana saja, silakan konsultasi dengan upline Anda, jangan ambil konsultasi dari saya. Tapi kalau tanya ke saya pilihnya nomor 1. Kalau saya pilih nomor 1. Buat saya, walaupun penambahan orangnya sedikit lebih lambat, yang penting tetap cukup baik. Tapi yang penting, orang-orang yang udah join, jagoan semua. Ini penting sekali Bapak Ibu. Nah ingat mulai duplikasinya dari Anda. Nah, Anda berikutnya kejar Crown Life Bapak Ibu. 5 aspek kehidupan dibahas di sana. Kemudian DHO dan banyak sekali yang lainnya. Begitu banyak reward di Tiansi. Saya nggak punya cukup waktu buat bahas. Terakhir, saya ingin perlihatkan kenapa
menurut saya bisnis ini nikmat yang luar biasa dari Tuhan. Ini berkah yang luar biasa dari Tuhan. Dan saya bersyukur sekali Bapak Ibu, bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, hampir 12 tahun saya di Tiansi, saya melihat begitu banyak leader-leader di grup saya, kehidupannya juga luar biasa. Saya tahu mereka dulu seperti apa hidupnya, saya tahu seperti apa susahnya, saya tahu seperti apa perjuangannya, saya tahu seperti apa nangisnya, bercucuran darahnya. Tapi hari ini penghasilannya banyak sekali yang luar biasa. Di grup saya saat ini yang penghasilan di atas 20 juta, di atas 30 juta, banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali, dan saya pikir Tiansi ini pasti bisnis yang dahsyat sekali sampai menjadi kendaraan yang oleh Tuhan diizinkan untuk memperbaiki kehidupan begitu banyak orang. Kalau kita bicara penghasilan 20 juta sebulan, itu bukan penghasilan kecil di Indonesia. Betul nggak Bapak Ibu? Itu penghasilan yang sangat besar. Dan kalau melihat betapa potensi yang dimiliki, orang-orang yang penghasilan 20 juta itu masih bisa lipat Bapak Ibu. Luar biasa bisnis kita Bapak Ibu. Nah ini ada foto apartemen. Saya beli apartemen ini bintang 7. Waktu itu saya sempat punya 3 unit apartemen. Jadi sampai saya Bronze Lion, kemudian Silver Lion. Saya masih tinggal di apartemen Setiabudi di Bandung. Ini apartemen mewah di sana. Rasanya nikmat sekali ya. Waktu itu saya umur 25 tahun. Saya menikah. Waktu menikah udah dengan BMW sendiri. Setelah menikah masuk apartemen Setiabudi. Asik ya? Waduh luar biasa. Luar biasa. Itu orang-orang yang melihat, teman-teman saya yang melihat. Teman-teman saya ini banyak orang-orang hebat Bapak Ibu. Saya kan Elektro ITB. Banyak di antara mereka yang juga sekarang sangat berhasil. Tapi kalau reunian, nggak ada yang bisa ngalahin gold line-nya Tiansi Bapak Ibu. Iya. Banyak yang penghasilannya puluhan juta Bapak Ibu sebulan. Cuma kalau udah ketemu dengan saya Bapak Ibu, aduh susah. Pertama asetnya mau dihitung jauh lebih besar. Jauh lebih besar asetnya gold line Tiansi. Yang kedua mau dihitung waktunya. Mereka kerja setiap hari 5 hari dalam seminggu. Udah pernah ke negara mana aja? Aduh maaf sekali. Kalau gold line Tiansi sudah penerbangan internasional lebih dari 200 kali Bapak Ibu. Bayangkan ini potensi bisnis kita Bapak Ibu. Ngeri sekali. Saya di satu waktu pernah, ya sebagian sekarang dijualin buat ngumpulin, buat beli lagi. Saya di satu waktu pernah punya 3 unit apartemen dan 3 buah kos-kosan. Dalam satu waktu. Jadi kosannya ada 100 kamar lebih. Iya 3 kos-kosan soalnya. Dan ada 3 apartemen. Belum lagi ngebahas yang lain-lain Bapak Ibu. Yang lain-lain misalnya apa? Saya punya 2 BMW. Saya punya 1 mobil lagi Captiva. Kemudian saya jalan-jalan ke luar negeri setahun itu bisa sampai 6-7 kali. Bahkan beberapa negara diantaranya sering banget saya datangi. Nanti kita lihat satu-satu. Dan kalau Anda tahu, di luar semua aset yang saya miliki, rumah aja Bapak Ibu. Nanti saya perlihatkan, rumah saya saat ini itu nilainya sekitar 12-13 miliar. Ya. Saya tinggal di sana, di rumah impian saya, di Resort Dago Pakar. Itu sampai saat ini 1 bulan lagi genap 2 tahun saya tinggal di sana. Jadi sebentar lagi 2 tahun sejak saya pindah pertama kali. Itu rumah impian saya. Tapi saya sekarang lagi ada niat buat menjual rumah itu. Karena di kompleks Resort Dago Pakar itu kebetulan lagi ditawarkan ada tanah yang bagus sekali di pojok, tepat di depan masjid. Nah saya pengen banget punya rumah di depan masjid, persis di depan masjid. Dulu waktu saya beli tanah yang sekarang, itu belum ada masjid di kompleks. Jadi kan belum tahu di mana. Nah makanya kemarin saya masukin ke listing, saya tawarkan buat dijual. Anda bayangkan rumah saya, kemarin aja sudah ada yang ajukan penawaran 11 miliar. Saya masih pikir-pikir. Baru saya mau bicarakan sama istri, jual apa enggak nih. Luar biasa Bapak Ibu, mungkin kalau 12 miliar saya lepas, karena saya pengen banget punya rumah depan masjid. Bayangkan Bapak Ibu, kebayang gak Anda? Bisnis mana yang bisa kayak gitu? Bayangin di luar semua yang saya cerita tadi loh. Di luar dari penerbangan internasional 200 kali. Di luar dari naik pesawat, sudah sekitar 900 kali saya naik pesawat. Pengeluaran per bulan saya berapa? Di luar pengeluaran per bulan saya yang fix aja Bapak Ibu, pengeluaran per bulan tuh 55 juta. Udah fix, gak bisa ditawar. Itu di luar beli belanja-belanja yang insidentil ya. Cuma buat makan anak, buat semua kebutuhan sebulan 55 juta. Gak usah tanya penghasilannya berapa kan. Bayangkan Bapak Ibu. Kayak jangan main-main sama Tiansi. Saya suka ngomong sama istri saya. Itu bayangin tuh kita di Tiansi ini, misalkan gini kan kadang
suka mau beli sesuatu tapi harus tetap nahan diri dulu ya. Misalkan mau apa, istri saya suka bilang, wah beliin itu dong, beliin ini dong. Saya bilang, tenanglah, nanti ada waktunya gitu ya. Tetap harus manage finansial. Karena yang penting nomor satu, aset Anda harus kuat dulu Bapak Ibu. Buat saya lebih penting seperti punya rumah, punya tanah, punya apartemen, punya kosan. Itu lebih penting. Walaupun penting juga menikmati hasil dari apa yang sudah kita perjuangkan. Misalkan beli tas yang bagus, beli mobil yang bagus, dan lain-lain gitu ya. Saya suka ngomong sama istri saya, coba kamu bayangin sampai sekarang. Ini nikmat seperti apa yang kita dapatkan dari bisnis ini. Mana ada orang bisa kayak gitu Bapak Ibu. Dari umur 25 tahun, penghasilan udah masuk 50 juta, udah bisa punya segalanya, nikah aja dengan mobil gratis, setiap anak lahir bisa berikan yang terbaik, jalan-jalan ke luar negeri kayak lagi mau pergi keluar kota doang yang deket-deket gitu ya. Saya, aduh gila Bapak Ibu, luar biasa lah pokoknya. Kalau Anda serius diusahain nih Bapak Ibu, dibayarnya akan jauh berlipat-lipat, akan jauh lebih dahsyat. Dahsyat sekali. Nah ini, saya pernah punya di sini 2 unit apartemen. Ini di Jakarta, ada 1 unit juga. Terus ini rumah kos yang pertama, ini 30 kamar lebih, kamar mandi dalam. Ini yang kedua, 28 kamar. Yang ketiga saya nggak pasang fotonya, itu 40 kamar. Terus ini mobil yang dari Tiansi, platnya Dream ya. Ini udah saya ganti, ini tahun 2005 dulu dapatnya. 2010 saya jual, saya ganti dengan BMW yang lebih baru. Ini nggak kelihatan nih. Ini ada 1 BMW lagi yang saya pakai sekarang. Saya di Bandung pakai yang ini, yang baru saya taruh di Makassar. Karena kalau di Bandung BMW baru nggak terlalu ngefek. Udah terlalu banyak downline saya yang punya BMW di Bandung. Jadi yang ini saya taruh di Makassar karena saya masih sering bolak-balik ke Makassar dan dipakai orang tua juga di sana. Nah ini 1 mobil lagi, ini buat operasional ya, ngantarin anak-anak, istri. Nah perjalanan luar negeri, ini pertama sekali saya ke luar negeri. Orang tua saya berada, mereka sering ke luar negeri, tapi entah kenapa sampai saya join Tiansi pun saya belum pernah 1 kali pun ikut mereka. Gara-gara bentrok terus jadwalnya. Orang tua ke luar negeri kemana-kemana, karena kakak saya sendiri di Australia, orang tua saya sendiri sering bolak-balik ke Australia, saya nggak pernah ikut. Pasti pas bentrok lagi ada ujian atau kuliah jadi susah. Jadi lucunya Bapak Ibu, saya pertama ke luar negeri juga dari Tiansi. Ke Malaysia, tahun 2005, gratis dan terima BMW. Jadi mungkin memang sudah disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya Rizky ini nanti keluar negerinya harus dikasihnya gratis, bukan dari orang tua, dan sekalian ngambil BMW. Gitu ya, luar biasa. Jadi segala sesuatunya akan turun tepat pada waktunya Bapak Ibu ya. Nah kemudian, ini Singapura, kalau Singapura, waduh puluhan kali Singapura Bapak Ibu. Sangat sering. Karena mau kemana-mana pun pasti lewatnya Singapura biasanya. Ini salah satu hotel di Singapura yang sangat terkenal. Waktu itu sama keluarga semua, sama orang tua saya, sama anak-anak. Kita nginep di kamarnya yang termahal, penthouse. Penthouse itu harganya sehari beberapa puluh juta. Luasnya sekitar 350 meter persegi. Kamar hotel 350 meter persegi. Lengkap semuanya di sana. Sampai ada ruangan fitnessnya khusus. Ada sauna dan spa-nya khusus. Steam sauna khusus. Kalau Anda ke gym yang bagus gitu ya. Di Medan juga pasti ada ya. Mungkin Gold's Gym atau Celebrity Fitness atau apa itu kan. Ada steam sauna, ini di kamar sendiri, di penthouse itu sendiri, ada tempat fitnessnya sendiri, alat-alatnya sendiri, cuma buat kamar sendiri gitu. Luar biasa, ada kamar karaoke-nya dan seterusnya lah, luar biasa ini. Nah itu pemandangannya bagus banget ya. Nanti suatu saat kalau Anda punya uang cukup, coba-coba nginep di sini. Asik banget. Nah ini lagi berenang tuh, view-nya keren banget. Nah ini perjalanan waktu ke Cina pertama kali, ini juga waktu pabrik lama Tiansi, next. Tembok Cina, next. Ini perjalanan ke Eropa, ini juga waktu itu gratis berdua sama istri ya. Keliling sekitar 14 hari, 2 minggu. Colosseum di Roma, next. Vatikan, ini di Florence, Menara Pisa. Ini Venice, Italia. Kotanya Romeo dan Juliet ya, naik gondola nih, next. Ini di Swiss, Gunung Titlis, ini salju abadi. Karena memang selalu salju ya, karena sangat tinggi. 3 kilo di atas permukaan laut. Ini di Paris, Menara Eiffel. Ini masih di Paris, Museum Louvre. Ini di Belgia, di Brussels, tempat konferensi atom. Ini di Belanda. Nah ini lagi kencing ya. Pura-pura itu Bapak Ibu. Ini perjalanan gratis juga dari One Vision ya, berdua sama istri juga. Waktu itu umroh. Ini Masjid Nabawi, next. Masjidil Haram. Ini saya lupa tahun 2008 kayaknya. Nah kemudian ini cruise waktu itu setelah umroh ke
ke Mesir ya, cruise di Sungai Nil, makan malam sambil naik kapal. Ini keajaiban dunia lagi, piramida ya. Ini masjidnya Imam Hussein di Kairo. Ini Citadel, bentengnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di Kairo juga. Next. Ini waktu ke Afrika Selatan pertama kali. Waktu itu saya nggak dengan istri, ini dengan Pak Ruli ya. Itu Cape Town ya, Table Mountain. Itu kota Cape Town di bawah, keren banget. Ini tahun 2007 terpilih sebagai kota tercantik di seluruh dunia. Memang bagus banget. Ini juga masih di Afrika Selatan, itu satu hotel termahal di dunia itu di atas. Nah ini yang kedua kali ke Afrika. Kali ini berdua gratis sama istri acara Gold Lion waktu itu ya. Nah ini teman saya waktu di Afrika. Ada yang pernah foto misteri kayak gini? Harus jadi Gold Lion dulu, baru bisa. Ini safari sama Mr. Lee ya, sama Miss Baiping. Nah ini di dalam mobil safari itu lihat jerapah tuh di belakang. Kalau safari di Afrika itu nggak pakai pembatas, kebuka semua. Jadi singa ya benar-benar singa di pinggir sana. Iya beneran, singa, gajah apa semua. Nah ini makan dengan Pak Naga di Carnivore Restoran ya. Ini yang semua daging itu dihidangkan, tinggal Anda sendiri yang pilih ini halal atau haram gitu ya. Dan selama benderanya belum ditancapkan, itu daging akan dikirim terus ke meja gitu. Jadi bendera harus tancapkan menandakan menyerah, udah gak kuat gitu. Ya kayak gitu. Carnivore Restoran nih, ini terkenal sekali di sana. Itu ada benderanya kan di sana. Nah ini sama ya, di Table Mountain kali ini sama istri ya. Terus masih Afrika tuh Table Mountain tuh, kayak meja gunungnya. Ini makamnya Syekh Yusuf di Afrika. Ini penyebar agama Islam di sana. Kebetulan asalnya dari Makassar, sama kayak ayah saya. Ini stadion yang dipakai Piala Dunia di Afrika Selatan. Ini waktu di Kenya, waktu saya terima reward pesawat. Nah ini di Hong Kong, telapak tangan Jackie Chan ya. Ini foto-foto di Hong Kong semua nih. Evini All-Star ya. Next. Ini Andy Lau. Museum Lilin ya, Madame Tussauds. Ini di The Peak yang paling tinggi di puncak di Hong Kong. Saya ke Hong Kong udah berkali-kali, udah 4 kali barangkali. Anak-anak udah pernah ikut juga dan seterusnya. Ini di Cina, waktu saya terima villa. Jadi orang tua saya ajak juga. Ini di Tokyo Tower. Saya ke Jepang 13 kali. Jadi wah luar biasa. Kalau kita hitung negara udah puluhan dan beberapa diantaranya berkali-kali. Kalau ke Cina udah pasti banyak banget ya. Karena hampir tiap tahun saya pasti dapat ke Cina. Tokyo ini 13 kali saya ke Jepang. 13 kali ke Jepang, 4 kali sama istri, 3 kali sama anak-anak. Dan kalau sekali datang saya suka banget kalau Jepang. Suka banget budayanya, tempat-tempat makan, enak sekali jalan-jalan di sana. Makanya kita kalau sekali datang itu 3 minggu, sebulan. Saya pernah sebulan sama anak-anak semua di sana. Ya jangan tanya biayanya berapa. Di Jepang tuh apartemennya semalam aja 1,5 juta. Ya kalau sebulan berapa tuh Bapak Ibu, kaliin aja. Belum biaya pesawat dan lain-lain gitu ya. Ya susah Gold Lion Bapak Ibu. Luar biasa saya pikir. Itu sampai grup saya kan, saya punya grup di Jepang ya dan sampai sekarang aktif. Insya Allah dalam waktu dekat juga bintang 8, walaupun bukan kaki baru, tapi dari kedalaman dari grup Makassar Pak Sibuan ya, salah satu kakinya saya bantu di sana. Itu grup saya di Jepang pada heran, ini gila banget ini memang ini Gold Lion ya. Mereka kan tahu pengeluarannya berapa kalau di Jepang, biaya hidupnya. Tapi saya sampai kalau ke Jepang tuh sekali datang bisa berminggu-minggu, bisa sama keluarga dan sebagainya, keliling jalan-jalan. Luar biasa Bapak Ibu, itu nikmat yang memang dahsyat sekali lah. Nah ini waktu perjalanan gratis ke Jepang ya. Ini di depan Gunung Fuji, next. Ini kantor Tians Jepang. Tians Jepang tuh gede loh Bapak Ibu. Ini waktu naik haji tahun 2010. Ini di pabrik kita ya, yang di China ya. Yang belum ke sana Anda harus ke sana Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan beberapa gedungnya. Itu gedung kantor utamanya. Ini yang dipakai convention. Kalau kita konferensi internasional di sana ya. Tapi sekarang udah nggak di situ lagi. Soalnya orangnya membludak juga. Akhirnya harus pakai lapangan utama juga gitu ya. Padahal ini daya muatnya juga tinggi sebetulnya. Ini di hotelnya All Legend. Di kompleks ini saja, Tianxi itu punya hotel ada 4. Kemudian apartemen ada 6. Jadi di kompleks ini aja itu ada 4 hotel. Ini salah satunya aja nih All Legend. Dan ada 6 apartemen. Makanya kalau distributor datang ke sana pas acara konferensi kan bisa menampung banyak sekali. Sayangnya kita tahun kemarin pas ke Cina terlambat. Udah keburu dibukin negara lain. Makanya kita kan kalau mau Indonesia yang tahun lalu itu harus nginap di hotel di luar dari kompleks kan. Padahal sebetulnya daya tampungnya luar biasa. Bayangkan ada 4 hotel dan 6 apartemen. Ya tapi yang datang ribuan orang dari seluruh dunia Bapak Ibu. Jadi rebutan gitu. Patung lilinnya Pak Luis ya. Nah, luar biasa. Anda kapan punya patung lilin di sana? Nah ini saya masuk daftar juga di sana kalau di museum. Anda kapan punya di sana? Ada nama Anda, foto Anda gitu ya. Kalau leader peringkat internasional udah ada nanti di sana.
Ini di museum di Tianxi. Nah ini di salah satu masjid terkenal di Cina, Niuji. Ini waktu saya di Vietnam, pembicara vision seminar. Nah ini waktu ke Hawaii Bapak Ibu, 2010, Gold Line Trip. Nah ini di pantai di Hawaii ya. Nah kapan Anda bisa foto berdua seperti itu? Di Hawaii Bapak Ibu. Penerbangan 20 jam lebih dari negara ini. Luar biasa ya. Nah ini yang meninggal, itu kan di Pearl Harbor ya. Itu daftar yang meninggal waktu terjadi kejadian pemboman Pearl Harbor oleh Jepang. Ini habis itu kita terbang ke daratan utama, ini di Washington DC. Ini White House, depan White House ya, di Washington DC. Next. Ini di Capitol, ini gedung MPR DPR-nya. Terus kita lanjut lagi ke Niagara waktu itu jauh sekali ke perbatasan Kanada. Air terjun terbesar dunia ya, waktu itu lagi salju memang. Ini waktu di Manhattan, depan Liberty Island ya, di New York. Nah ini, Brooklyn, New York. Saya kan baru pulang lagi kemarin tuh sengaja extend di New York 5 hari full. Jalan aja. Karena sebelumnya kan udah pernah ke sana, udah tour ya. Jadi tempat-tempat yang paling penting udah dikunjungi. 5 hari yang kemarin di New York extend, itu main aja di situ. Wah ini yang ada di TV ya, oh ini yang ada di film itu ya. Kayak gitu, asik banget ya. Ini Rodeo Drive, ini di LA, Los Angeles, itu Hall of Fame. Ini di Las Vegas, Caesar Palace. Ini di Grand Canyon, yang di bawahnya itu ada Sungai Colorado ya. Waktu itu sampai naik helikopter juga di sana. Ini terbang lagi ke San Francisco. Udah berapa kota tuh Bapak Ibu? Terbang terus, naik pesawat terus. Ini Golden Gate yang terkenal ya di San Francisco. Next. Nah ini yang acara kemarin Gold Line Trip. Di Universal Studio di Los Angeles, Tianxi itu menyewa satu section, satu daerah. Kita dikasih tempat masuk khusus di Universal Studio loh Bapak Ibu. Itu khusus untuk Gold Line Tianxi. Untuk acara gala dinner. Ada satu gedungnya yang memang diblok khusus buat kita. Hebat sekali ya Tianxi. Universal Studio loh Bapak Ibu. Satu gedung itu diblok khusus buat acara Tianxi. Sama ini penyambutnya nih. Ada Dracula, ada SpongeBob, ada Marilyn Monroe. Itu khusus buat nyambut kita tuh. Kan kalau datang ke Disneyland kayak gitu kan tokoh-tokohnya ada kan. Nah ini tokoh-tokoh itu khusus ditarik, di booking malam itu buat kita doang gitu. Luar biasa. Nah ini di LA juga. Ini di Griffith Observatory. Nah ini ada 2 new Gold Line dari grup saya waktu kemarin di Impact di Amerika. Satu Pak Johan Wijaya. Satu lagi sepupu saya yang di tengah itu Pak Asibuan ya. 2 new Gold Line. Jadi di grup saya sekarang sudah ada 3 Gold Lion. Kemungkinan dalam 2 bulan lagi akan ada 1 lagi Gold Lion. Dan mungkin dalam tahun ini ada yang Diamond. Insya Allah gitu ya. Termasuk upline-nya tentunya. Next. Ini di MGM Grand di Las Vegas. Tahu ya MGM Grand ya? Itu tempat pertandingan tinju dunia itu ada tuh. Waktu itu kan baru mau bertanding itu Mayweather lawan Maidana 3 Mei Sabtu. Nah kita foto tuh. Ini di Los Angeles lagi di Grammy Museum. Saya sempat ke Staples Center tepat pada saat LA Lakers akan playoff. Tuh lihat. Playoff sebelah kanan tulis. Jadi Anda nonton di Indonesia, saya kebetulan lagi di sana. Walaupun nggak nonton karena nggak dapat tiket lagi udah habis. Luar biasa ya. Siapa penggemarnya NBA di sini? Wah, ayo Pak. Harus ke sini Pak. Luar biasa nih. Staples Center. Yang di bawahnya itu ada toko memorabilia-nya semua di situ. Wah, lengkap banget. Ini di Walt Disney Concert Hall di Los Angeles. Next. Nah, ini di Rodeo Drive. Ini restoran yang sangat mahal di sana. Makannya di situ 1 orang 1,5 juta. Nah ini nama restorannya itu persis di Rodeo Drive itu kan tempat belanjanya artis-artis Hollywood kan di sana. Nah ini di New York, ini memang kota yang luar biasa ya, Anda harus ke New York deh. Nah ini di Central Parknya New York, ini taman yang sangat terkenal, yang luasnya luar biasa di New York ya. Nah kita sepedaan keliling Central Park di sana. Trump Tower, nah siapa yang suka baca bukunya Donald Trump? Nah ini dia Trump Tower nih, saya masuk ke dalam ngeliat-liat segala macam. Nah ini kita juga keliling naik bus ya, yang atap terbuka itu keliling kota New York. Ini Trump Hotel, ini juga terkenal, dibanggakan banget sama Donald Trump nih. Nah, siapa yang pernah nonton film A Night at the Museum? Nah, ini dia, ini museumnya dan itu patungnya si yang Robbie Williams itu loh. Iya kan, yang dia naik kuda. Nah ini, itu namanya American National Museum of History kalau nggak salah. Nama lengkapnya saya agak lupa. Nah, kita kesini juga. Nah ini waktu ke Korea ya, perjalanan Korea. Pokoknya udah nggak kehitung deh Bapak Ibu. Keluar negerinya kayak ke rumah tetangga Bapak Ibu. Dan luar biasanya itu sebagian besar gratis memang. Nah ini Korea semua nih. Nah ini waktu Tokyo Disneyland. Anak saya ini udah 3 kali ke Disneyland Tokyo. Karena memang 3 kali ikut ke Jepang kan.
ke destinasinya juga. Jadi mereka umurnya ya sekarang udah gede, waktu itu kecil ya, yang sekarang yang paling tua udah mau kelas 3. Tapi walaupun baru kelas 3 SD bisa diadu sama Anda ke negara mana aja. Nah ini waktu di Hong Kong, kita tahun baruan di Hong Kong. Ini pas old and new-nya nih. Tuh, waktu tahun 2013 yang lalu ya. Tahun baruannya di sana. Itu di Times Square-nya di Hong Kong. Ini waktu ke Turki ya. Ini juga indah banget. Saya punya impian harus kembali lagi ke Turki. Dan saya punya impian kalau nanti penghasilannya udah bisa 500 miliar sebulan, saya harus punya 1 rumah atau apartemen di Istanbul. Ya, kalau bisa di pinggir Bosphorus. Wah, itu indah banget Bapak Ibu, luar biasa indahnya. Siapa yang ke Turki? Luar biasa ya indahnya Bosphorus, betul Bapak Ibu? Wah, dahsyat sekali itu. Pokoknya kalau keluar negeri jalan-jalan gratis Bapak Ibu, itu semua penderitaan terlupakan Bapak Ibu. Iya, makanya saya justru biasanya paling semangat kerja keras, bangun grup, itu kalau pas sebelum liburan. Habis itu liburan gitu, enak banget rasanya. Pas pulang bonusnya keluar soalnya, ya kan? Nah ini, wah, keren banget ini di Turki, makan kebab di bazarnya. Nah ini di Jepang, yang kesekian kalinya, ini Gotland trip. Kita nonton pesumo juga. Nah ini saya dapat penghargaan internasional. Ada 2 orang dipilih dari Indonesia. International speaker, yang mikrofonnya warna emas. Ada 2 orang, saya dengan Pak Naga. Sebelumnya bertahun-tahun yang lalu tuh yang udah jadi international speaker, Pak Agus TL, Pak Rudi Muhammadun, dan Pak Louis Tendean. Ini waktu di Shanghai, ini sama ayah saya. Waktu terakhir ke Cina kemarin, saya ngajak ayah saya. Gantian. Biasanya sama istri, kali ini sama ayah. Nah ini waktu mau cruise ya di Shanghai, next. Ini di Australia kemarin. Nah siapa yang ke Australia, ada nggak? Sedikit yang Australia, ada 1 ya Ibu, oh ya betul. Ada lagi? 1 orang, ini juga luar biasa nih Australia, di Movie World, Gold Coast. Terus ini di depan ini ya, Opera House Sydney, next. Ini waktu cruise di perairannya di Australia. Terakhir Bapak Ibu saya mau perlihatkan, buat saya salah satu impian terbesar saya selama menjalankan TNC adalah memang rumah. Punya house of dream house Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya dapatkan dream house, saya benar-benar dapatkan. Persis sejak waktu saya masih bintang 5, bintang 6, bintang 7 itu bayangannya seperti apa rumahnya gitu ya. Nah ini Anda bisa lihat, ini gambarnya seperti ini. Rumah saya itu bisa dibilang 4,5 lantai, karena dari basement ada ruang servis lagi, terus baru lantai dasar, lantai 2 baru di atas ada rooftop, rooftopnya itu buat ruang pertemuan, ada tamannya 2 di atas di atap, bisa lihat Bandung luar biasa nggak ada halangan, dan kalau saya meeting dengan grup di sana itu bisa menampung sampai 150 orang, rooftop, bisa barbecue makan di sana gitu ya. Nah ini Anda bisa lihat ini taman di atas di atap ini 2 ini ruang pertemuan. 150 orang. Ini musola di atas kolam renang. Ini kamar tidur utama, kamar tidur saya. Ini kamar kerja saya di sini. Ini view-nya ke lembah di belakang, lembah dan gunung. Kalau ini view-nya dapat semua, Bandung, lapangan golf depan rumah, dapat lembah gunung. Kemudian ini ruang keluarga yang di bawah. Wah, pokoknya benar-benar rumah impian lah Bapak Ibu. Nah, kemudian, ini Anda bisa lihat dari sisi yang berbeda ya. Nah ini luasnya 980 meter. Persegi. Setengahnya Pak Louis lah kira-kira. Pak Louis kan 2000 rumahnya yang baru ya. Ini view-nya dari rumah saya Bapak Ibu. Ini dari kamar kerja tuh view-nya kayak gini. Jadi rumah di belakang rumah kita itu atapnya di bawah gitu. Rumah saya tinggi sendiri karena di atas bukit. Ini view dari kamar tidur saya tadi. Ini view ke lembah, kemudian itu kota Bandung di sana. Ini rumah Pak Louis nih Bapak Ibu. Yang ini nih. Kalau yang besar di sana itu hotel. Jadi Resort Dago Pakar itu lagi bangun hotel bintang 5, hotel resort. Yang sebelah sini itu rumah Pak Louis. Nah ini depan rumah saya ada restoran besar, terus itu view Bandung kan kelihatan. Nah ini rumah Pak Louis nih yang paling kanan tuh. Kalau ke rumah saya naik lagi sedikit, sebelah kiri jalan. Pak Louis kan sebelah kanan jalan kan. Jadi kalau Pak Louis di sana walaupun rumahnya lebih besar, tapi saya kan ngelihatnya ke bawah kayak gini. Ada aja, bisa aja. Nah, ini view dari depan rumah saya. Depan rumah saya itu langsung lapangan golf 18 hole Bapak Ibu. Persis di hole pertamanya itu depan rumah saya. Jadi kalau yang hobi main golf, tinggal turun ke depan, langsung pukul bola tuh di situ. Orang-orang yang terkaya Bandung, pengusaha-pengusaha terkaya, tuh mainnya di sini semua. Ini lapangan golf terbaik di Bandung. Makanya sekarang mahal sekali. Tanah rumah saya aja sekarang nilainya itu 9 juta per meter.
Makanya baru ditawarin jual kemarin, sudah ada yang baru lihat, baru 3 hari lihat, habis itu langsung ngajuin penawaran 11 miliar Bapak Ibu. Ntar dipikir-pikir dulu gitu ya. Kita lihat sedikit terakhir nih Bapak Ibu. Saya mau ngasih lihat ke Anda seperti apa dalamnya rumah saya. Mau lihat nggak? Terus terang saya berat sekali mau meninggalkan rumah ini, berat sekali Bapak Ibu. Benar-benar rumah impian, cuma ya memang pilihannya bisa bikin rumah lagi yang juga bagus di depan masjid gitu ya. Tapi tetap berat kalau Anda udah tinggal di sebuah rumah yang udah Anda senangi, apalagi anak-anak semua senang banget, mereka senang main, berenang di situ segala macam. Susah gitu. Makanya ini lagi proses nih. Mungkin akhirnya kita lepas nanti. Tapi kita dapat rumah yang lebih bagus lagi depan masjid gitu ya. Nah, ini dari depan Bapak Ibu rumahnya. Nah, ini kalau lihat dari samping tadi ya. Itu musolanya yang kanan, ini kamar tidur saya yang sebelah kiri. Ini warnanya bukan putih ya sebenarnya, cuma kalau di foto kan agak ini. Sebetulnya ada hijaunya gitu. Nah, ini kolam renangnya itu langsung view-nya kan airnya turun ke bawah. Itu view-nya langsung lapangan golf tadi di depan rumah. Nah, itu yang di atas kolam renang, itu musola tuh di atasnya. Ini ruang tamu saya. Jadi kalau orang masuk ruang tamu, begitu masuk, itu sampai ke atas, yang 4 lantai ke atas, itu void semua. Void itu tidak ada yang nutup. Jadi kebuka sampai ke atas. Dan di sebelah kirinya langsung kolam renang. Jadi kalau orang datang bertamu ngeliat ke kiri, wah langsung kolam renang. Ke atas kebuka semua. Jadi memang enak banget, sirkulasi udaranya luar biasa. Nah ini tadi ya, itu musolanya, ini kolam renangnya di bawah. Ini lagi pada berenang nih. Nah ini kalau dilihat dari ruang keluarga. Nah ini kamar mandi utama, kamar mandi. Jadi kalau saya masuk ke kamar saya dan anak-anak di lantai 2. Ada satu pintu besar, itu semua area saya. Begitu masuk pintu, sebelah kiri adalah ruang tidur utama, yang view-nya bagus banget. Sebelahnya itu kamar kerja, itu view-nya ke belakang, ke lembah. Sebelahnya lagi kamar mandi utama. Sebelahnya kamar mandi utama, itu walk-in closet, lemari pakaian, ruangan tapi. Gitu ya, jadi wah enak banget lah. Nah ini di kamar mandi utama ada whirlpool, ada jacuzzi Bapak Ibu. Jadi anak-anak kalau mandi ya suka ke kamar mandi saya juga, mereka pada jacuzzi. Nah ini taman belakang. Ini kamar tidur anak-anak. Ini yang satu view-nya ke taman belakang, yang satunya ke golf depan rumah. Sama di depan rumah saya ada air terjun Bapak Ibu. Jadi di pagarnya itu, di pagar depan, itu ada air terjun. Memang sengaja dinyalain kalau lagi terima tamu gitu. Ini ruang tidur tamu. Jadi kalau ada tamu datang, ayah saya, ibu saya atau ada downline yang datang untuk konsultasi, biasanya dari luar kota, mereka tidurnya di sini. Kamar tidur mewah Bapak Ibu, kayak kamar hotel, ada kamar mandi dalam juga. Makanya downline saya kalau disuruh datang konsultasi pada senang, pasti langsung datang gitu ya. Lengkap, TV-nya juga saluran TV kabel Bapak Ibu. Nah ini ruang tidur tamunya yang satu yang di bawah ya, itu langsung ke taman tadi yang di belakang. Nah ini kamar tidur utama saya, ini kamarnya besar sekali. View-nya itu Anda bisa lihat tadi, yang tadi saya tampakkan ya, itu view-nya ke Lembah. Nah itu view-nya ke Bandung, ke sana. Jadi begitu buka gorden pagi-pagi tuh ya enak sekali, langsung view-nya kelihatan semua. Ini musolanya tadi ya. Nah itu musolanya yang kiri, ini tempat wudunya yang di atas kolam tadi ya. Pokoknya ini semuanya kaca Bapak Ibu, kelihatan semua tuh. Nah ini ruang keluarga bawah, ini ruang keluarganya, itu ruang makannya di sana. Ini luas loh Bapak Ibu, ruang makannya tuh gede, itu bisa 10 orang tuh meja makannya. Itu di atas ada TV. Nah TV-nya tuh bisa diputar Bapak Ibu. Jadi kalau lagi ngumpul di ruang keluarga menghadap sini, kalau lagi makan hadap sana TV-nya. Kemudian pantry sebelah sana, dapur bersih sebelah sana. Terus ke kiri itu langsung nyambung dapur kotor dan ada tangga putar ke bawah ke ruang servis, ke ruang pembantu. Jadi pembantu bisa langsung lewat belakang gitu, lewat dapur. Ini ruang keluarga atas. Jadi kalau udah malam, anak-anak kerja PR, di sini sambil nonton atau apa ya, di sebelahnya musola tadi. Nah ini ruang keluarga atas. Itu anak saya yang paling kecil lagi tiduran tuh yang ikut sekarang. Nah ini rooftopnya Bapak Ibu. Nah ini rooftop itu masih sampai sini lagi ya. Ini saya fotonya agak dari tengah. Sampai ke belakang sini yang dipakai ruang pertemuan. Sama sebelah sana, ini saya foto waktu dulu belum jadi taman. Sekarang udah jadi taman nih, ada rumput dan sebagainya. Sama di bagian belakangnya lebih luas lagi. Jadi kalau kita barbekyuan ya di atas itu. Nah ini ruang tamu kalau dilihat dari atas, kan void ya. Ruang tamu saya juga gede Bapak Ibu. Ini satu seperti ini. Terus sebelahnya nggak bisa ke foto semua. Sebelahnya kayak gini. Nyambung. Jadi satu lesehan, satunya pakai kursi dan sofa. Masuknya ya pintu tadi nih. Ini pintu utama, begitu masuk void langsung sampai ke atas. Nah ini, itu kolamnya lagi dikeringin ya. Jadi kalau orang masuk rumah saya Bapak Ibu, dari ruang tamu tadi yang luas, view-nya sebelah kiri kolam, terus begitu dia
masuk ke ruangan selanjutnya. Ruangan selanjutnya itu ini deck kolam. Jadi dipisah langsung sama deck. Jadi terbuka lagi, begitu orang masuk ke dalam rumah kebuka lagi semua. Kolam ikan sebelah kanan sini. Nah baru ini tangga naik ke lantai 2. Nah ini view-nya kalau ke belakang tuh. Nah udah Bapak Ibu. Nah. Jadi kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, betapa luar biasanya Tiansi ini ya Bapak Ibu ya. Padahal kalau saya pikir saya baru peringkat Gold Lion, tapi udah bisa menikmati penghasilan begitu besar, sudah menikmati passive income begitu lama, saya udah bisa dibilang pensiun udah hampir 8 tahun lalu Bapak Ibu. Jadi benar-benar punya pilihan, lagi mau santai-santai, lagi mau kerja-kerja, lagi mau libur-libur, asik sekali Bapak Ibu. Dan yang luar biasa lagi apa? Saya kan suka olahraga, jadi saya rutin nge-gym, itu seminggu beberapa kali. Yang suka nge-gym, itu biasanya orang-orang kaya memang. Kalau di tempat saya nge-gym di Rai Fitness, punyanya Ade Rai di Bandung. Itu yang nge-gym di sana para pengusaha Bapak Ibu. Mereka orang-orang pengusaha tekstil, pengusaha-pengusaha minuman, pengusaha tutup botol lah. Ada juga yang pengusaha punya showroom-showroom mobil mewah ya, jual Ferrari, penjual Harley, segala macam. Saya kenal semua sama mereka dan kita akrab. Orang kalau nge-gymnya bareng, apalagi udah bertahun-tahun kan dekat sekali ya, suka makan bareng segala macam. Anda tahu nggak Bapak Ibu? Mereka itu orang-orang terkaya di Bandung. Mereka punya penghasilan juga besar, penghasilannya juga paling tidak ratusan juta, bahkan beberapa di antaranya ada yang mencapai miliar sebulan. Tapi setiap ketemu sama saya, pasti yang dibahasnya, aduh asik banget lu ya Ki ya, gue pengen kayak lu enak banget kayaknya tiap hari cuma kerjaannya kalau lagi mau nge-gym datang aja nge-gym. Terus lu baru balik lagi ya dari luar negeri ya, kemarin kemana ya? Gua mau ke luar negeri gak tahu waktunya kapan. Bayangkan Bapak Ibu, itu orang-orang terkaya di Bandung. Uang mereka punya Bapak Ibu. Tapi waktu, pikiran jauh Bapak Ibu, beda banget. Kalau orang-orang yang bekerja senang sekali pada saat menjelang Idul Fitri, mereka pusing sekali Bapak Ibu. Harus bayar THR lah segala macam gitu ya. Waduh luar biasa, saya jadi makin menghargai bisnis ini. Jadi walaupun banyak orang kaya, tapi kebanyakan di antara mereka bahkan tidak punya kebebasan waktu Bapak Ibu. Ada juga orang yang sudah sangat kaya yang memang benar-benar bebas waktunya. Tapi itu jarang, itu benar-benar yang biasanya perusahaannya sudah IPO, yang sudah masuk bursa saham gitu ya. Jadi udah gak dikerjain lagi. Tapi kebanyakan orang yang penghasilannya masih sampai beberapa miliar sebulan, itu perusahaannya masih dipegang sendiri dan mereka gak punya waktu Bapak Ibu. Luar biasa bisnis kita ini. Benar-benar dahsyat sekali. Kira-kira Bapak Ibu saya mau nanya nih, buat Anda sekarang di peringkat apapun Anda, kalau seandainya apa yang saya perlihatkan ini bisa menjadi masa depan Anda 5 tahun ke depan misalnya, kira-kira Anda mau bertahan gak di usaha ini? Ini jujur ya Bapak Ibu, karena saya terus terang belum menemukan sebuah bisnis yang bisa lebih bagus daripada MLM, yang potensinya bisa buat semua orang. Tentunya kita bicara MLM yang benar-benar MLM. Apalagi Tiansi, ya Bapak Ibu, sudah banyak sekali bukti, begitu luar biasa perkembangannya, dan orang-orang yang berhasil benar-benar menikmati hidupnya Bapak Ibu. Saya hari ini masih punya impian sangat besar, dan saya juga masih semangat sekali bekerja, toh masih muda juga Bapak Ibu. Saya baru bulan lalu ulang tahun ke 34. Tapi ingat, saya udah pensiun di usia kira-kira 25-26 tahun Bapak Ibu. Saya masih punya impian mau jadi diamond, mau jadi director. Jadi kita saat ini benar-benar ada di sebuah masa yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita sudah punya support system yang begitu luar biasa. Kita punya begitu banyak reward. Sejak bintang 5 udah dapat success trip, udah bisa dapat motor di bintang 6, sudah bisa dapat mobil di bintang 7, bintang 8, bisa keluar negeri setahun bisa berapa kali. Sekarang keluar negerinya banyak banget ya. Success trip, glory trip, belum lagi dari One Vision, luar biasa. Kita di saat yang tepat Bapak Ibu. Dan ini akan menjadi sejarah baru. Pertanyaannya Bapak Ibu, pada saat bisnis Tiansi meledak lagi tahun ini, Anda ada di mana nanti? Apakah Anda tetap bertahan di bisnis ini? Anda tetap akan serius, Anda akan bangun kerajaan bisnis Anda? Atau Anda malah mencari prioritas yang lain? Saya hari ini berani bilang ke Anda, bahwa tahun ini Bapak Ibu, benar-benar akan menjadi tahun kebangkitan. Akan banyak sekali peringkat-peringkat baru, bronze line baru, silver line baru, gold line baru, bahkan diamond baru. Tunggu aja tanggal mainnya. Akan banyak sekali orang yang penghasilnya ratusan juta Bapak Ibu tahun ini. Banyak sekali. Dan saya percaya gelombang besar akan datang
Mungkin tahun-tahun ke depan di TNC Indonesia akan muncul pembagian reward sekali bagi bisa sampai 40 bahkan 50 luxury car. Itu akan terjadi Bapak Ibu. Akan terjadi. Anda fokus saja, ingat impian Anda Bapak Ibu. Kita sama-sama berjuang Bapak Ibu. Suatu saat, apa yang saya ceritakan semua di depan sini, semua ini Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri sampai ke puluhan negara. Anda bisa punya penghasilan ratusan juta sebulan. Anda bisa memiliki rumah impian Anda. Anda bisa punya aset di mana-mana, punya apartemen, Anda bisa punya tanah, Anda bisa punya rumah kos, Anda bisa sekolahkan anak Anda di sekolah terbaik. Anda bisa bawa keluarga Anda jalan-jalan ke luar negeri. Suatu saat Bapak Ibu, beberapa tahun dari sekarang, insya Allah itu akan jadi masa depan Anda. Selamat